1. Drakor S-Line tayang di mana? Jadwal dan fakta unik 2025. 2. 3 alasan mengapa S-Line drakor yang raih penghargaan di Cannes wajib ditonton. 3. Drakor terbaru, S-Line, benang merah yang mengungkap hubungan seksual. 1. Drakor S-Line tayang di mana? Jadwal dan fakta unik 2025. Apakah garis darah ini menghubungkan semua pasangan? Siap-siap terkejut dengan konsep revolusioner drakor S-Line. Bagaimana cara menonton serial thriller fantasi Korea yang sedang viral ini? Simak panduan lengkapnya, karena S-Line bukan hanya sekadar drama biasa, tapi membawa pemikiran radikal tentang privasi dan hubungan intim manusia. Di mana menonton S-Line? Meski sudah tayang sejak 11 Juli 2025, masih banyak yang bingung mencari platform resmi. Jawabannya terletak di Wavve, platform streaming OTT asal Korea Selatan. Drama ini diangkat dari webtoon berjudul sama, mengisahkan detektif Han Ji-wook yang bekerja sama dengan Shin Hyun-heop, seorang siswi luar biasa yang bisa melihat garis merah yang menghubungkan dua orang yang pernah berhubungan intim. Efek seru ini hanya bisa dilihat dengan kacamata khusus atau orang terpilih sejak lahir. Drama ini telah melebihi ekspektasi dengan langsung menduduki peringkat 3 dalam top 20 drama di Wavve, hanya 2 hari pasca rilis. Jadwal tayang yang perlu dihafal? Jangan sampai ketinggalan. Di sini detail jadwalnya. 1. Episode 1-2, sudah tayang, 11 Juli 2025. 2. Episode 3-4, 18 Juli 2025 pukul 15 WIB, sesuai zona waktu Indonesia. 3. Episode 5-6, 25 Juli 2025. Setiap episode berdurasi 50 menit. Jika Anda berada di zona WIB, siapkan waktu di siang hari Jumat karena tayangan ini akan tersedia pukul 3 sore waktu setempat. 4 fakta penting yang bikin S-Line spesial. 1. Konsep tabu yang mengajarkan tentang privasi. Tapi, di balik cerita unik ini ada satu fakta yang mungkin tak terbayangkan. Garis merah ini mengungkap hubungan intim yang pernah terjadi. Konsep ini memaksa kita merefleksikan berapa banyak rahasia pribadi yang sebenarnya bisa dilihat orang lain. Apakah ini menunjukkan realita distopian atau sekadar cerita fiksi? 2. Kembalinya sutradara yang ditunggu 7 tahun. S-Line menjadi proyek pertama sutradara Anjo yang sejak film Abel and Sungren, 2018. Jika sebelumnya dia lebih aktif sebagai pemeran di film Our Love Story, 2016, kini ia kembali dengan karya yang lebih kompleks. Apakah ini awal babak baru dalam karirnya? 3. Pemenang penghargaan musik Cannes Series 2025 yang memukau. Sebelum tayang global, S-Line sudah menunjukkan prestasi di Cannes International Series Festival. Drama ini memenangkan kategori Best Music, menjadi bukti inovasi dalam skor musik yang sempurna menemani adegan thriller. Pertanyaannya, apakah pengakuan ini layak, atau ini sekadar hype? 4. Webtoonis yang tak hanya membuat S-Line. Komabi alias Little B bukan hanya pencipta S-Line. Karya sebelumnya, A Killer Paradox, juga sudah diangkat ke layar kaca pada 2024. Bisakah kita meramalkan bahwa semua karyanya akan diadaptasi menjadi drama? Poin kontroversial. Apakah konsep ini menjadi invasi privasi? S-Line memicu diskusi tentang etika pengawasan dalam hubungan manusia. Jika garis ini benar-benar ada, apakah pantas untuk terekspos? Atau ini sekadar alat cerita yang tidak perlu dibawa ke realita? Bagikan pendapat Anda di komentar. Apakah karya seni semacam ini seharusnya memicu perdebatan moral, atau tetap menjadi tontonan fiksi? Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa pantau update terbaru S-Line di Wavve. 2-3 alasan mengapa S-Line drakor yang raih penghargaan di Cannes wajib ditonton. Begitu kuat karya S-Line mengejutkan industri dramatis Korea, bahkan makin sunyi bisikan kagum para kritikus di Cannes. Ini bukan sekadar drama biasa, tapi bom ide yang menghantam batas konvensional. Periode. Di tengah gempuran serial dengan tema gelap, S-Line dari Wavve hadir sebagai game changer yang siap menarik perhatian penonton sejak tayang perdana Jumat, 11 Juli 2025. Yang menjadikannya wajib ditonton? Mari kita bedah 3 alasan paling provokatifnya. Periode. 1. Konsep cemarik yang menggoyahkan moralitas. Periode. Diadaptasi dari webtoon Komabi, sang penulis A Killer Paradox. Drama ini mengusung ide liar namun filosofis, garis merah, yang menghubungkan orang-orang yang pernah melakukan hubungan intim, tapi hanya terlihat oleh segelintir orang pemakai kacamata khusus. Sang sutradara An Jo Young menyebutnya metafora tentang keruntuhan masyarakat ketika privasi diinvasi oleh norma sosial.
Periode, konsep ini membuka ruang eksplorasi tentang periode, hasrat tersembunyi versus konsekuensi sosial, periode, batas antara fantasi dan realitas, periode, dampak teknologi yang mengawasi setiap tindakan, periode. Tapi di balik kekaguman itu, pertanyaan menggelitik, bisakah manusia menghancurkan tatanannya sendiri? S-Line seperti menculetkan topan debat tentang etika teknologi di era digital. Periode 2. Transformasi aktor yang bikin terpana. Periode. Para pemain utama seperti Lee Dae, Lee Soo-hyuk, Arin, dan Lee Eun-saem tidak sekadar berperan, mereka menjelma menjadi karakter-karakter yang terjebak dalam jaringan rahasia. Bahkan Lee Dae mengubah tampilan fisik dan sikap tubuhnya selama syuting. Kami benar-benar merenungi karakter hingga tak lagi diri sendiri, ujar Lee Soo-hyuk. Periode, hubungan emosional antar karakter semakin rumit karena ikatan, garis merah, yang hanya terlihat oleh segelintir orang. Ini menciptakan dinamika yang dipenuhi konflik intrik sepanjang drama. Nah, pertanyaan yang timbul, apakah akting mereka cukup memadai untuk mengimbangi kompleksitas cerita? Atau ini adalah risiko yang terlalu amburadul? Periode 3. Kebebasan bercerita di luar ruang TV konvensional, periode. Sebagai tayangan OTT, S-Line lepas dari belenggu sensor TV tradisional. Mereka dengan berani mengeksplorasi tema-tema tabu seperti periode, seksualitas yang tak disamarkan, periode, pengawasan sosial yang voyeuristik, periode, kelaliman emosional tanpa syarat, periode. Tapi begini realitanya, kebebasan ini justru memungkinkan narasi yang lebih sinematik dan emosional intens. Sistem rating usia fleksibel antar episode bahkan membuat penonton bisa menikmati dimensi yang lebih dewasa sesuai kenyamanan. Periode. Dengan 6 episode yang tayang bertahap di Juli, S-Line menawarkan pengalaman visual yang memukau sekaligus naratif yang menggoda. Tapi yang perlu ditanya, bisakah kreativitas tanpa batas ini malah kehilangan esensi humanity yang sedang dibicarakan? Periode. Bisakah karya ini memenuhi janji gembarannya? Periode. Dari 3 poin di atas, jelas terlihat S-Line berani mengambil risiko kreatif. Tapi kontroversi datang dari sini. Apakah eksplorasi tema tabu ini justru mengaburkan pesan moral yang dibawa? Atau justru sebaliknya, akankah keberanian mereka membuka diskusi sosial yang lebih kritis? Periode. Mari ikuti perkembangan seri yang tayang perdana 11 Juli ini. Siap-siap untuk pertanyaan filosofis yang akan menggoda argumen penonton, C-Blade Apkensi. 3 drakor terbaru, S-Line, benang merah yang mengungkap hubungan seksual. Apa yang terjadi ketika sebuah garis merah misterius muncul di atas kepala seseorang? Drakor terbaru S-Line mengajak kita mengunjungi dunia yang penuh teka-teki dan kontroversi. Tidak hanya itu, drama ini telah menciptakan sejarah dengan menjadi satu-satunya judul Korea yang dinomori untuk kompetisi utama di Cannes International Series Festival ke-8 dan memenangkan kategori musik terbaik. Namun, butuh lebih dari hanya kehebohan ini untuk memahami S-Line. Dalam dunia ini, garis merah yang muncul bukan hanya sekedar simbol, tetapi menandai hubungan seksual antara dua orang. Drama thriller fantasi ini, yang tayang pada Jumat, 11 Juli 2025, di platform streaming Korea WAFE, menghadirkan kisah yang penuh aksi, misteri, dan tantangan moral. S-Line dibintangi oleh Lee Soo-hyuk sebagai Han Ji-wook, seorang detektif yang terjebak dalam misteri ini, dan Arin dari Oh My Girl, yang memainkan peran Hyun Heuk, gadis remaja dengan kemampuan unik untuk melihat garis merah. Tapi, mengapa garis ini muncul? Apa yang terjadi dengan orang-orang yang memilikinya? S-Line tidak hanya membawa kita ke dunia teka-teki, tetapi juga mempertanyakan tabu sosial, kekerasan, dan seksualitas. Hal ini membuat drama ini menjadi salah satu yang kontroversial dan menarik perhatian. Anda pernah berpikir bagaimana rasanya ketika sebuah misteri mengungkap hal-hal yang seharusnya tetap tersembunyi? Bagaimana jika hal tersebut membawa kebenaran yang tidak nyaman? Bagaimana pikiran Anda tentang fenomena S-Line? Apakah Anda percaya bahwa sebuah garis dapat menandai hubungan seksual? Bagaimana dengan konsep tabu sosial yang dibahas dalam drama ini? Berbagi pikiran Anda di kolom komentar, kami ingin mendengar pandangan Anda.